Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Ala diniyah min kulli sholihah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila umina wa abina wa khususan ila muallif fi hadzal kitab wa khususan jami'il talamid SMP Islam dan Syafi'i Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan untuk yang pertama kalinya, walaupun dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin perlu kita awali untuk perkenalan, ya. Untuk nama saya sendiri, Ahmad Nurzaini, bisa dipanggil dengan Pak Zen. Saya di sini mengajar pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, langsung saja kita mulai pelajaran yang pertama. Bab 1 yaitu urgensi semangat menuntut ilmu dalam Islam. Nah, di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ada sebuah gambar buku, ada kacamatanya. Di sini ada hadis yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mungkin kalian semua sudah sering mendengar, bahkan sering juga melafadzkan. Nah, ini hadis tentang wajibnya kita sebagai umat muslim, baik laki-laki dan perempuan, untuk menuntut ilmu. Ayo lanjut. Umat Islam diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu yang selalu dibutuhkan setiap saat. Umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu, berarti diwajibkan juga untuk mengetahui ilmu tentang sholat. Karena kenapa? Dengan kita mempunyai ilmu sholat, maka kita akan tahu apa yang menjadikan rukun sholat,
Apa yang menjadikan syarat sah sholat? Diwajibkan juga ibadah haji bagi yang mampu, zakat, serta berpuasa. Berarti juga diwajibkan bagi seseorang itu untuk memahami ilmu tentang ibadah haji, zakat, dan puasa. Sehingga apa yang dikerjakan mempunyai dasar ilmu. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta didik dapat melakukan yang pertama, yaitu memahami makna surat Al-Mujadalah, Ar-Rahman, dan hadis terkait menuntut ilmu. Yang selanjutnya, peserta didik mampu untuk membaca surat Al-Mujadalah, Ar-Rahman dengan tartil. Yang selanjutnya, peserta didik bisa menunjukkan hafalan surat Al-Mujadalah, Ar-Rahman, dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Yang selanjutnya, menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan dalam surat Al-Mujadalah dan Ar-Rahman. Bersemangat menuntut ilmu. Di antara kegiatan kita sehari-hari sebagai umat muslim ialah menuntut ilmu. Nah, dengan kita mempunyai ilmu, maka kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang menjadi perintah Allah, mana yang menjadi larangan Allah. Maka untuk itu wajiblah kita untuk menuntut ilmu. Ilmu adalah perkara yang mulia. Hendaknya perkara ini menjadi perhatian yang serius bagi kita sebagai umat muslim. Menuntut ilmu artinya kita selalu belajar dan berusaha untuk memahami atau menghasilkan segala ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Banyak sekali cara untuk kita belajar atau menuntut ilmu. Bisa dengan cara kita bertanya, membaca, ataupun mendengarkan. Apalagi di era teknologi yang sudah berkembang seperti ini, kita bisa belajar dari media online. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, perintah menuntut ilmu itu sendiri terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Dalam menuntut ilmu itu sendiri, hendaklah kita tabah dan bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Di dalam kitab Ta'lim Muta'lim, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ngendika atau berkata, ingatlah, kamu tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama yaitu kecerdasan, minat yang besar, kesabaran, bekal yang cukup, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Nah, kecerdasan ini bisa diperoleh dengan cara apa? Ya ini, menuntut ilmu, belajar. Dengan semangat, yaitu dengan minat yang besar. Jadi kesemuanya ini saling keterkaitan. Kalau dikasih kecerdasan oleh Allah, tetapi tidak punya minat untuk belajar, ya malas, akhirnya nggak jadi pinter. Pinter, ono minat, tapi ora sabar. Akhirnya ya tidak baik. Harus punya bekal yang cukup. Ada petunjuk guru. Jadi belajar itu harus ada gurunya. Juga belajar itu butuh waktu yang sangat lama.
Berapa hari, Pak? Berapa bulan, berapa tahun? Ya sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Artinya apa? Sampai kita meninggal dunia kita masih tetap harus menuntut ilmu. Tanda-tanda orang yang bersemangat atau bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Semangat tinggi dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu merupakan modal utama yang sangat penting. Semangat dalam menuntut ilmu merupakan sikap yang terpuji yang telah dicontohkan, diwariskan oleh para ulama pada setiap generasinya. Berikut tanda-tanda orang yang bersemangat atau bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Yang pertama, tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, memiliki minat yang besar. Yang ketiga, antusias terhadap semua peluang yang dapat menghasilkan ilmu. Keempat, rajin mencari tanpa kenal lelah dan tidak merasa bosan atas selamanya jarak yang ditempuh. Nah, kadang kita ini males untuk berangkat ke sekolah karena jarak rumah ke sekolah jauh. Padahal kalau kita mau membaca sejarah para ulama zaman dahulu, kiai-kiai, kalau menuntut ilmu itu jaraknya jauh, bahkan ada yang sampai ke luar negeri, ada yang ke Mekah, ada yang ke Syria, ke Sudan, ke Mesir, ke Maroko. Ini juga butuh waktu dan jarak yang sangat lama. Jadi kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Yang selanjutnya, menjaga lidah agar jangan sampai mudah mengucapkan sesuatu yang sia-sia serta menjauhi kebatilan. Adab dalam menuntut ilmu. Dalam proses belajar berjalan dengan baik dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, yang mampu mengantarkan kita menjadi orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat kelak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, antara lain. Yang pertama, meluruskan niat. Ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu akan mengantarkan seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam menjalani kehidupan kelak. Karena segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Adapun niat dan tujuan yang harus dimiliki orang yang sedang menuntut ilmu adalah yang pertama, yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah-perintahnya apa, dijalankan, apa yang dilarang, dijauhi, ditinggalkan. Yang kedua, memerangi kebodohan supaya tidak dibodohi oleh orang lain. Bagaimana caranya memerangi kebodohan? Dengan kita belajar. Yang ketiga, mempersiapkan masa depan yang lebih cerah dan terarah, harus ada rencana. Jadi ketika sampai sekarang sudah duduk di bangku SMP, nanti sudah ada rencana. Dari SMP sini mau melanjutkan ke sekolah kemana, nanti ketika kuliah mau ngambil jurusan apa, dan seterusnya. Ini sudah harus direncanakan. Yang keempat, membekali kehidupan akhirat agar bisa selamat dan husnul khotimah. Yang B, hormat dan santun terhadap guru. Memiliki rasa hormat dan sikap dan santun terhadap guru haruslah dimiliki oleh seseorang yang sedang menuntut ilmu. Guru adalah orang yang mentransformasi atau menyampaikan ilmu kepada kita, dan dengan ilmu itu kita akan menjadi orang yang mulia baik di dunia ataupun di akhirat.
Dan salah satu cara kita memuliakan guru adalah dengan hormat dan santun sebagaimana cerminan sikap kerendahan hati sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya di sini sudah dijelaskan, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. C. Mengawali dan mengakhiri dengan doa. Dalam mengawali setiap aktivitas yang baik termasuk menuntut ilmu, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu, minimal dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Tadi kita sudah membuka yang pertama, belajar kita dengan suratul Fatihah, ya. Nanti kita tutup prosesi belajar kita jarak jauh ini dengan bacaan hamdalah, dilanjut dengan Al-Fatihah kembali, ya. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka perkara itu akan menjadi sia-sia. Nah, ini tadi bab yang pertama tentang urgensi semangat menuntut ilmu di dalam Islam. Dari materi yang sudah kita bahas, itu ada tugas. Silahkan membuat video hadis menuntut ilmu beserta artinya dihafalkan. Yang kedua, jangan lupa videonya dikasih keterangan nama lengkap. Dikirim paling lambat jam 12.00 saya tunggu. Kalau lebih dari itu, ya nanti karena ini juga harus disetorkan ke wali kelas nilainya. Nanti saya harapkan untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Ya, sebelum kita akhiri proses belajar ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fi dunya wa wal akhirah, dan dicatat sebagai amal sholih dan sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.